Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan cara mengelola referensi kredibel yang tepat dengan menggunakan aplikasi Mendeley guna menghindari plagiasi. Nah, sebelum masuk ke tutorial, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nah, anggota dari kelompok 3 yang pertama ada Zakiro Seva dengan NRP akhir 1005, kemudian ada Marsha Angel dengan NRP akhir 1009, kemudian ada saya sendiri yaitu Tarisa Adelia dengan NRP akhir 1026, kemudian ada Melinda Aulia dengan NRP akhir 1030, kemudian ada Haikal Nadif dengan NRP akhir 1081, dan yang terakhir ada Rosdiana dengan NRP akhir 1131. Kami dari jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Sebelum kita masuk ke materi yang pertama, saya di sini akan menjelaskan definisi dari referensi itu sendiri. Referensi berasal dari bahasa Inggris reference dan kata kerja refer to refer yang artinya menunjukkan kepada. Referensi dalam kamus KBBI merupakan sumber acuan seperti rujukan atau petunjuk. Referensi juga kerap diartikan sebagai sumber acuan argumen. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa referensi kredibel sendiri merupakan sumber informasi berupa jurnal, buku, ataupun teori ilmiah yang dapat menjadi bukti yang masuk akal untuk bisa dipercaya sebagai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai bukti yang konkret. Nah, selanjutnya adalah masuk ke materi yang pertama, yaitu pentingnya menulis ilmiah dibarengi dengan kegiatan referensi. Jadi, menulis ilmiah itu harus dibarengi dengan adanya membaca referensi, karena dalam menulis karya ilmiah, kita harus mempunyai landasan ide yang kredibel, yaitu referensi yang kita punya. Semakin banyak kita dalam membaca sebuah jurnal, buku, serta teori yang memiliki korelasi dengan topik karya tulis ilmiah yang akan kita angkat, akan bisa memperluas wawasan kita. Dan membaca referensi juga dapat memperluas wawasan serta memperkuat ide yang akan kita angkat dalam sebuah materi. Dari referensi yang nantinya akan kita cantumkan dalam daftar pustaka, akan membuat pembaca mengetahui dari mana referensi yang kita punya dan dapat mempercayai bahwa karya tulis ilmiah kita itu merupakan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan pembaca akan mengetahui jurnal atau buku yang kita jadikan bahan acuan dapat mereka akses secara lengkap di internet. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah kriteria referensi yang kredibel. Yang pertama adalah relevan. Di sini berarti referensi yang akan kita gunakan harus ada keterkaitan dengan apa yang akan kita teliti atau apa yang akan kita tulis pada karya ilmiah kita. Yang selanjutnya adalah mutakhir. Dari banyaknya referensi yang kita dapatkan, kita bisa memilih dari referensi yang memiliki tahun paling muda atau referensi yang paling terbaru, karena dalam setiap percobaan akan selalu mengalami keterbaruan. Selanjutnya adalah benar. Dalam hal ini benar berarti dari segi penulisan dalam daftar isi, daftar pustaka, referensi, dan juga citasi memiliki kebenaran dengan standar yang benar. Selanjutnya adalah ISBN atau International Standard Book Number. Di sini berarti kita bisa mengambil dari buku-buku yang memiliki ISBN sehingga dapat terjamin keabsahannya. Selanjutnya adalah menggunakan bahasa formal. Di sini kita bisa melihat referensi dengan bahasanya.
jika bahasa yang digunakan adalah bahasa formal, maka dapat dipastikan bahwa referensi tersebut dapat mudah dicerna dan juga dapat menjadi referensi yang baik. Selanjutnya adalah struktur kalimat SPOK. Nah, kita dapat melihat dari struktur kalimat yang digunakan dalam referensi tersebut apakah memenuhi SPOK atau subjek, predikat, objek, dan keterangan. Jika memang iya, berarti memang referensi yang kita pilih adalah referensi yang baik. Nah, untuk memutuskan referensi yang baik, kita dapat melihat referensi dengan kriteria-kriteria tersebut, dan sehingga kita dapat memutuskan referensi mana yang akan kita jadikan dalam karya tulis ilmiah kita. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara memilih jurnal yang memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, pertama, teman-teman bisa klik Google atau Safari, kemudian ketik Sage Journal. Nah, Sage Journal sendiri ini merupakan jurnal internasional. Kemudian klik Sage Journal. Kita klik dan ketik kata kuncinya, misal COVID-19. Nah, di sini sudah terdapat beberapa jurnal yang bisa kita pilih. Saya akan memilih jurnal COVID-19 Japan's Pandemic Plan. Nah, di sini terdapat abstrak dan isi-isinya. Kita bisa pencet ini download PDF atau IPUB. Nah, di sini sudah terdapat detail, artikel, penulisnya, abstrak. Kemudian kita download jurnalnya. Nah, ini merupakan tampilan jurnal yang telah kita download dari Sage Journal website. Sekarang saya akan menjelaskan tentang cara menambahkan file pada Mendeley. Yang pertama, kita klik Add Entry Manually. Lalu ketik judul jurnal, yaitu vaksin polio pada anak. Selanjutnya yaitu penulis, tata cara penulisan nama penulis, yaitu nama belakang terlebih dahulu, koma, nama depan. Ya, kita tulis Bambang, koma, Muhammad. Setelah itu jurnal, yaitu bidang pada judul jurnal. Pada judul ini bertema scientific. Selanjutnya yaitu tahun terbit, yaitu tahun 2018. Lalu volume atau terbitan keberapa, terbitan pertama. Selanjutnya isu, yaitu isu yang sedang dekat dengan masyarakat sekarang. Jika tidak ada, boleh dikosongkan. Lalu jumlah halaman terdapat 200 halaman. Lalu abstrak,
Abstrak dapat diambil dari jurnal. Selanjutnya keywords, yaitu kata kunci untuk jurnal. Lalu kita klik save. Oke, amankah? Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana caranya menampilkan sumber kutipan dari sebuah jurnal ke Microsoft Word. Langkah pertama, kita buka aplikasi Mendeley terlebih dahulu, kemudian kita pilih jurnal yang sudah kita download. Di sebelah kanan ada tampilan seperti ini, ada details, notes, kemudian contents. Kita pilih contents. Kemudian kita pilih bagian mana yang akan kita jadikan sebagai kutipan. Contohnya di sini saya akan mengambil bagian kajian pustaka. Kita klik. Kemudian kita copy sebagian teks dari jurnal tersebut. Kemudian kita paste di Microsoft Word. Sekarang kita akan menampilkan sumber kutipan. Yang pertama caranya yaitu kursor kita tempatkan di bagian ujung kalimat, kemudian di spasi. Selanjutnya di menu toolbar kita pilih reference, kemudian kita klik menu insert citation. Di sini kita masukkan judul jurnal yang sudah kita kutip. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul sumber kutipannya. Baik, yang selanjutnya adalah saya akan menunjukkan cara membuat daftar pustaka. Nah, ini sebelumnya saya sudah bikin dan sekarang saya mau tunjukkan caranya. Oke, jadi sekarang saya akan menunjukkan cara membuat daftar pustaka ya. Jadi sebelumnya di sini sudah ada kutipan dan citasi seperti yang sudah diberitahu caranya sebelumnya. Lalu cara membuat daftar pustaka di sini adalah dengan membuka aplikasi Mendeley melalui reference. Aplikasi Mendeley, nanti di menu pilih insert bibliografi. Nah, mungkin nanti di Mendeley atau MS Word versi sebelumnya mungkin tampilannya akan sedikit berbeda, tetapi nanti prosesnya akan sama, yaitu insert bibliografi. Lalu setelah ditekan continue, maka nanti akan langsung muncul daftar pustakanya.